Refli tiba-tiba mengumumkan tentang 20 tahun penjara Jokowi, kemudian Slank melempar sebuah produk lagu berjudul Republik Fufufafa. Tiba-tiba saja guys, yang lebih ngeri lagi adalah SBY melalui tim hukum Demokrat melaporkan beberapa teman-teman konten kreator, para YouTuber dengan meluncurkan somasi. Semua kemudian kita berhak menghina ya, karena ada produk yang namanya Rocky Gerung yang sampai hari ini hidup. Sampai hari ini akibat dari pernyataan-pernyataan mereka yang mengaku ahli itulah ya, termasuk para ahli yang katanya meneliti ijazah inilah yang kemudian dijadikan patron berpikir masyarakat bahwa seenaknya kita boleh menghina-hina kekuasaan, menghina-hina presiden dan pemerintah yang sah terpilih atas nama konstitusi. Pernyataan Rizwan Syah ketika menyatakan bahwa akan terjadi people power di tahun ini yang akan dia pimpin bersama kekuatan, ini juga perlu dicurigai. Kok setali tiga uang dengan persiapan pelaporan para YouTuber oleh SBY dan Megawati? SBY white paper atau Megawati black paper. Wah, bayangin aja tuh. Bukan hanya di penjara itu orang-orang tuh, mungkin hilang dari peredaran. Betapa beda kelasnya ya. Para mantan presiden yang lainnya baru sekali saja terseret namanya dalam sebuah pusaran pertikaian politik dengan judul ijazah, kemudian bereaksi sampai menggunakan lembaga hukum di internal partainya untuk melaporkan para YouTuber. Sementara Pak Jokowi yang sejak dari titik nol dihina, dituduh macam-macam, dihina bahwa dia tidak pernah sekolah, dihina bahwa dia tidak memiliki ijazah. Begitu banyak hinaan dan umpatan yang ditujukan kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi hanya menggunakan satu langkah hukum, kemudian dia disebut sebagai kriminal. Apa ini benar-benar sebuah kemarahan? Dan atau jangan-jangan barisan para mantan ini tidak lebih populer dari Pak Jokowi, sehingga kemudian ribut barangkali bisa populer seperti Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santium. Nama budaya, rahayu rahayu, salam kebajikan, syadu syadu syadu. Parkiran Om Kindi Gemoy, paradigma kiblat kebenaran. Di awal tahun ini kita akan membahas beberapa hal-hal yang aktual, yang urgent, sekaligus juga isu-isu yang punya daya tarik kuat bagi opini publik. Seperti biasa, saya minta kalian untuk jangan lupa subscribe, like, and share agar kanal YouTube ini terus meluas dan kita bisa mengajak serta teman-teman lain yang mungkin mau bergabung untuk memberikan pikiran, kritik, dan saran yang bisa dituangkan melalui kolom komentar di kanal YouTube ini. Guys, ini rame. Ada beberapa poin yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman melalui parkiran Om Kindi kali ini. Pertama adalah ketika Refli Harun kemudian menyampaikan bahwa Jokowi berpotensi di penjara 20 tahun kalau kemudian ijazah Jokowi tersebut adalah palsu. Ini sebuah pernyataan yang punya basis teror secara politis. Refli Harun sengaja mendengungkan sekaligus melempar pernyataan ini agar dibaca oleh publik. Yang kemudian pada gilirannya publik akan makin liar. Kesana kemari cara berpikir orang-orang akan menafsir dengan sendirinya. Setiap kita akan membayangkan banyak hal. Bagi yang pro terhadap Pak Jokowi, kita ketawa saja. Tapi bagi yang kontra, pernyataan 20 tahun ini bisa saja melahirkan kegembiraan. Pernyataan 20 tahun ini bisa saja di-blow up, kemudian digoreng, direproduksi kembali, ya, untuk diumbar-umbar ke sana kemari, agar merangsang kekuatan-kekuatan mereka untuk lebih semangat lagi untuk berjuang, karena meyakini jasa Jokowi adalah palsu. Ya. Kemudian guys, Slank meluncurkan satu lagu berjudul Republik Fufufafa. Roy Suryo ya, menyambut, mengapresiasi dengan sumringah, dengan kegembiraan ketika Slank menulis sebuah lagu yang berjudul Republik Fufufafa. Saya secara pribadi mau mengatakan bahwa pertama, lagu itu tidak punya makna apa-apa. Yang kedua, saya tidak mengetahui notasi jenis model begitu apa yang kira-kira membuat kita bisa nikmat mendengarkannya. Isi dari lagu itu hanya mau mengirim pesan kepada para pemirsa atau para penikmat musik
bahwa negara kita ini adalah Republik Fufufafa. Banyak kecaman, banyak tulisan-tulisan yang merendahkan, yang itu membuka tabir, makin membuka luka-luka di dalam internal negara. Saya tidak tahu motifnya apa, padahal Slank dulu adalah pemuja-pemuji Jokowi. 2 kali momentum Pilpres, Slank berdiri di front paling terdepan untuk mendukung Jokowi, bahkan melawan Prabowo berkali-kali. Bahkan, abdi negara, gitaris Slank mendapatkan jabatan yang eksklusif di kabinet Jokowi sebagai salah satu komisaris di BUMN. Tapi kita menganggap itu biasa. Sebab Slank memang terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Sejak dulu mereka bermain di situ. Jadi ya mungkin ada pembicaraan-pembicaraan di luar ruang dapur rekaman, ada pembicaraan-pembicaraan terkait persiapan tahun ini adalah 2026 dan kita harus menyerangnya langsung seluruh sudut dilakukan. Refli tiba-tiba mengumumkan tentang 20 tahun penjara Jokowi, kemudian Slank melempar sebuah produk lagu berjudul Republik Fufufafa. Tiba-tiba saja guys, yang lebih ngeri lagi adalah SBY melalui tim hukum Demokrat melaporkan beberapa teman-teman konten kreator, para YouTuber dengan meluncurkan somasi. Ya. Jadi Partai Demokrat mensomasi para YouTuber. Ini satu hal yang gila. Lucu banget. Pak SBY memang dari dulu agak reaktif ya orangnya. Reaksionis gitu. Ya. Coba aja kalau Pak Jokowi yang kayak gitu. Dibilang kriminalisasi lah. Dibilang Fir'aun lah. PKI lah. Kurang ajar lah. Memberangus demokrasi lah. Guys. Padahal Jokowi adalah ikon demokrasi Indonesia. Jokowi adalah produk terbaik demokrasi. Sebab apa? Sebab orang yang bernama Rocky Gerung misalnya, akibat dari pernyataan-pernyataan Rocky Gerung yang isinya lebih kepada umpatan dan menghina sekaligus merendahkan Pak Jokowi, lalu Rocky Gerung sampai hari ini masih bebas keliuran ke sana kemari, masih bebas untuk berbicara di banyak televisi, akhirnya merangsang opini publik untuk juga ikut menyerang Pak Jokowi. Legasi yang ditinggalkan oleh Rocky Gerung ini kemudian menjadi jurisprudensi bagi banyak orang. Semua orang punya hak untuk menyerang Pak Jokowi, semua orang punya hak untuk menghina pemerintah, menjelek-jelekkan pemerintah, sekali lagi dengan dalih, saya tidak menyerang orang, saya menyerang jabatan. Waduh, akibat pernyataan Rocky Gerung itu, maka Otong di Jonggol pun hari ini ikut mengkritik pemerintah. Maka Ucok di Medan pun ikut menghina presiden. Maka Bacok yang ada di Bone sana juga ikut menghina-hina presiden. Maka juga si Ujang yang ada di Kalimantan Utara dan Ursula yang ada di NTT juga ikut menghina-hina presiden. Semua kemudian kita berhak menghina ya karena ada produk yang namanya Rocky Gerung yang sampai hari ini hidup. Sampai hari ini akibat dari pernyataan-pernyataan mereka yang mengaku ahli itulah ya, termasuk para ahli yang katanya meneliti ijazah inilah yang kemudian dijadikan patron berpikir masyarakat bahwa seenaknya kita boleh menghina-hina kekuasaan, menghina-hina presiden dan pemerintah yang sah terpilih atas nama konstitusi. Apapun itu guys, semua pola yang mereka mainkan ini adalah pola-pola untuk mendowngrade Pak Jokowi. Tidak ada cara lain. Mulai dari pernyataan Refli Jokowi 20 tahun, mulai dari lagu Republik Fufufafa yang isinya menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran dan mencoba untuk menerangkan kepada dunia bahwa Indonesia seperti itu, padahal tidak juga seperti itu. Kemudian SBY melaporkan, dan guys, Ibu Mega juga melalui pernyataan tim hukumnya, ya, ada tuh si Guntur Romli, dia juga tuh bikin pernyataan bahwa Ibu Mega sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk juga melaporkan, karena terseret nama Ibu Mega. Ya, apalagi Bang Faisal Segaf dalam banyak podcast berani menyebutkan SBY Mega terlibat di balik semua itu. Ya, ini komponen-komponen besar kemudian bersatu untuk bahu-membahu ngurusin ijazah. Saya berpikir begini, apa ini benar-benar sebuah kemarahan? Dan atau jangan-jangan barisan para mantan ini tidak lebih populer dari Pak Jokowi. Sehingga kemudian, ribut barangkali bisa populer seperti Pak Jokowi. Ya apapun itu, saya ingin memperlihatkan betapa beda kelasnya ya. Para mantan presiden yang lainnya baru sekali saja terseret namanya dalam sebuah pusaran pertikaian politik
dengan judul ijazah, kemudian bereaksi sampai menggunakan lembaga hukum di internal partainya untuk melaporkan para YouTuber, sementara Pak Jokowi yang sejak dari titik nol dihina, bahkan penghinaan terhadap Pak Jokowi itu bukan sekedar bicara tentang ijazahnya. Orang menghina Pak Jokowi itu merubah mukanya, merubah semua bentuk fisiknya, kemudian diedit menggunakan binatang-binatang yang ditempel di wajahnya, dihina sebagai PKI, dihina sebagai pelangak-pelongo, orang desa, dihina sebagai orang yang tidak berpengetahuan, dihina sebagai orang yang sein kiri belok kanan, dihina sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, dihina sebagai orang yang katanya banyak mengeruk uang yang pada gilirannya membuat negara berutang, dituduh macam-macam, dihina bahwa dia tidak pernah sekolah, dihina bahwa dia tidak memiliki ijazah. Begitu banyak hinaan dan umpatan yang ditujukan kepada Pak Jokowi, dan Pak Jokowi hanya menggunakan satu langkah hukum, kemudian dia disebut sebagai kriminal, dia disebut sebagai orang yang anti kritik, dia disebut sebagai otoriter. Sementara SBY setiap kali ada gangguan sedikit langsung melaporkan dan orang tidak bicara tentang itu. Ketika Megawati hari ini juga mulai kebakaran jenggot lalu ikut memikirkan untuk gabung pada problem ini. Dan orang menganggap itu langkah hukum yang tepat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Semua orang bisa mengekspresikan dirinya melalui hak konstitusinya. Semua orang bisa menggunakan hak hukumnya, hak warga negaranya untuk berekspresi, untuk menyerang bahkan, untuk menuduh bahkan, untuk melapor bahkan, semua boleh. Tapi kenapa Jokowi tidak boleh? Guys, ayo dong, kita mikir semua ini. Sejak awal yang saya terangkan dari video awal, Refli Harun bicara tentang 20 tahun penjara, kemudian slang, bikin lagu Fufu Fafa, kemudian laporan SBY yang disusul Mega, dan ujung dari semua pembicaraan ini adalah kita kanalisasi dengan pernyataan paling gila yang pernah saya dengar adalah pernyataan Rizmon Sianipar terkait pada tahun ini juga people power akan turun untuk memakzulkan Gibran. Semua cara-cara ini mereka lakukan agar membangun tafsir yang makin liar. Jadi seolah-olah bahwa perjuangan mereka ini nanti besok kalau masuk penjara itu karena ketakutan Jokowi akan turun people power memakzulkan Gibran. Mereka akan membangun semua opini ini seolah-olah ketika besok algoritmanya makin cepat membuat proses hukum makin maju, mereka akan bilang begini, ini gara-gara Gibran mulai kami teror sehingga kami cepat akan dipenjarakan. Mereka akan menggunakan dalih-dalih itu lagi. Mereka akan berselancar dengan kalimat-kalimat itu lagi. Kalimat-kalimat yang akan kita kenang, kalimat-kalimat yang akan kita dengar, pasti. Saya berani taruhan soal itu. Pasti Roy Suryo akan bilang, ya wajar kami harus dibikin pesakitan karena kami sudah mulai menelusuri ijazah Gibran, kami mulai ingin memakzulkan Gibran. Wah. Bahkan si Lai satu ini, si Rizmon ini menyatakan bahwa dia benci dengan Jokowi. Kalian mau apa? Itu pertanyaannya. Guys, ini produk model apa ini orang-orang ini? Sial banget sih di bangsa ini ada ahli-ahli model seperti itu. Gitu loh. Pernyataan Rizmon Sianipar ketika menyatakan bahwa akan terjadi people power di tahun ini yang akan dia pimpin bersama kekuatan, ini juga perlu dicurigai. Kok setali tiga uang dengan persiapan pelaporan para YouTuber oleh SBY dan Megawati? Ini juga perlu dicurigai dengan munculnya lagu Fufu Fafa. Guys, ini sebuah konspirasi yang bisa kita duga adalah sebuah pertalian rangkaian dari semacam RAB yang berjalan dalam satu rundown yang sama, dalam satu kisah buku yang sama. Bukan buku Jokowi White Paper itu segala macam, itu buku perlu dibakar. Insya Allah kita tegaskan kepada negara, ketika Roy dan kawan-kawan besok kemudian divonis bersalah, maka buku itu juga perlu diberangus. Gitu. Buku itu perlu dibakar di hadapan umum, bakar di tong sampah, karena isinya penuh dengan hoax. Tapi guys, Jokowi adalah seorang negarawan, dia menghadapi semua dengan tenang. Ya, bayangin aja kalau ada buku judulnya SBY White Paper atau Megawati Black Pepper. Wah, bayangin aja tuh. Bukan hanya di penjara itu orang-orang tuh. Mungkin hilang dari peredaran. Guys, mereka itu ya nggak terima kritik, nggak bisa nerima cemoohan, tidak bisa menerima opini publik. Ya, Bang Budius dari Unpacking kemudian dilaporkan, Agri Fanani dilaporkan. Padahal orang-orang ini hanya bermain opini. Ya mungkin saja juga Bang Kindi Gemoy akan dilaporkan. Saya terima saja. Saya berkali-kali menyampaikan, dengan sadar saya katakan, saya tidak begitu yakin Partai Demokrat mau menunggangi problem ini. Ya, kalaupun mereka tunggangi, pasti hanya beberapa oknum dan ada urusan elektorasi di sana. Saya tidak begitu berfokus terkait soal itu. Tapi
pada video kali ini yang saya tekankan adalah betapa reaksionisnya SBY sehingga harus melaporkan Bang Budius Unpacking, harus melaporkan Agri Fanani. Ya mungkin juga YouTuber yang lain sedang dalam proses upaya pelaporan. Itu perbedaan kelasnya guys. Yang pasti Pak Jokowi sedang dirongrong. Pak Jokowi dijadikan musuh bersama. Semua komponen ini bersatu dalam ruang dan waktu yang sama melalui ledakan-ledakan petasan tahun baru. Mereka bersatu untuk menyerang Pak Jokowi. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan teror-teror yang banyak ini, dengan satu kesatuan yang kuat ini, kemudian kita sebagai orang-orang yang berbaris rapi di parkiran Om Kindi untuk menjadi benteng penyelamat sekaligus pembuat penyegaran kepada orang-orang agar berpikir lebih rasional. Sebagai kelompok yang masih yakin atas kepemimpinan Pak Jokowi kemarin dan kepemimpinan Gibran hari ini bersama Pak Prabowo, apakah kemudian kita keder? Atau apakah kemudian kita galau, kita gusar, kita penuh dengan ketakutan atas tekanan, atas bentuk-bentuk intimidasi yang dilakukan oleh mereka yang sekarang lagi berkonspirasi besar untuk melawan Joko Widodo? Atau kita justru makin kuat, makin solid, untuk menjadi bemper, untuk menjadi barikade dan satu kesatuan untuk menghadapi mereka? Jawabannya tulis di kolom komentar parkiran Om Kindi ini. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti